Baiklah, setelah mengisi form yang tadi telah saya berikan, mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya, hari ini saya akan membahas soal apa. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai financial planning. Mungkin, setelah mengisi form tadi kalian sudah berandai-andai sebenarnya financial planning itu apa, eee, apa yang ingin saya bahas di video ini. Jadi sebelum saya memulai pembahasannya, saya ingin memberikan satu disclaimer terlebih dahulu, bahwa saya di sini bukanlah, seorang ahli atau expert dalam financial planning ataupun dalam investing, tapi saya di sini hanya ingin sharing mengenai pengalaman saya dalam financial planning dan juga investing, dan juga, sekaligus sharing pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya sudah saya dapatkan. Jadi untuk memulainya saya ingin memberikan satu, istilahnya satu kalimat yang mungkin semua orang sudah tahu, orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya. Kalau kita mendengar istilah ini tuh rasanya nggak asing ya. Banyak orang yang, sering mengucapkan ucapan ini di kehidupan sehari-harinya, tapi sebenarnya ada yang tahu nggak sih kenapa ada istilah orang kaya, orang miskin tambah miskin gitu. Kalau menurut saya pribadi, salah satu alasan kenapa, istilah yang miskin tambah miskin dan yang kaya tambah kaya itu adalah karena orang kaya itu punya yang namanya financial planning. Nah, financial planning ini sebenarnya itu apa sih? Financial planning itu adalah bagaimana seseorang merencanakan keuangannya agar supaya mereka dapat mencapai satu tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan di sini itu bukan hanya kayak, "Oh, saya nanti pengen kaya di 10 tahun ke depan," gitu, enggak seperti itu. Tapi tujuan keuangan di sini itu seperti, "Oke, saya ingin membeli mobil A dalam waktu 5 tahun," atau, "Saya ingin mencapai, 10 juta dalam waktu 1 tahun." Jadi tujuan keuangan di sini lebih, spesifik seperti itu. Adapun proses dari perencanaan keuangan itu antara lain yang pertama menentukan situasi keuangan saat ini, lalu menentukan tujuan keuangan, identifikasi alternatif tindakan lanjutan, evaluasi alternatif yang dimiliki, membuat dan mengimplementasikan rencana keuangan, dan yang terakhir review dan revisi rencana keuangan tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nih, situasi keuangan yang dimaksud di tahap pertama itu adalah, bagaimana teman-teman mengetahui pendapatan, pengeluaran, dan utang teman-teman. Jadi, setelah kalian tahu misalnya nih, pendapatan saya itu setiap bulannya adalah 2 juta, pengeluaran saya tiap bulannya adalah 1,5 juta. Nah, berarti saya punya sisa uang 500 ribu nih tiap bulan, gitu. Terus misalnya nih kalian ada yang kayak, "Oh, saya lagi nyicil motor," atau, "Saya lagi nyicil HP," lah. Terus cicilan tiap bulannya ada beberapa ratus ribu gitu. Kalian tahu, secara pasti kalian tahu kalau, "Oh, saya punya pendapatan segini, saya punya pengeluaran segini, saya punya utang segini." Terus, jadinya kalian itu sadar gitu, apakah sekarang kalian itu dalam kondisi berutang, apakah sekarang kalian dalam kondisi istilahnya kayak kalian tuh lagi banyak uang, atau lagi nggak ada uang dan sebagainya. Jadi kalian benar-benar harus tahu dulu situasi keuangan tuh situasi keuangan kalian tuh kayak gimana sekarang. Setelah kalian tahu, mulailah kalian membuat tujuan keuangan kalian. Tujuan keuangan di sini tuh harus spesifik dan juga mendetail, dan ada baiknya kalau kalian punya timeline, supaya kalian bisa keep in track terhadap tujuan yang kalian punya. Tujuan keuangan tuh sama yang kayak tadi udah saya sebutkan. Jadi misalnya nih, tujuan keuangan teman-teman tuh kayak, "Oke, dalam 5 tahun ke depan saya pengen mencapai 100 juta pertama saya." Jadi itu kalian harus bener-bener, oke, kalian punya angkanya, kalian punya waktunya gitu. Jadi kalian nggak sulit dalam, berandai-andai istilahnya. Terus setelah kalian punya itu, ada baiknya juga kalau kalian menuliskan tujuan yang kalian punya. Tulis di atas kertas, nggak hanya kalian pikirin, "Oh, nanti 5 tahun ke depan saya pengen punya 100 juta," gitu. Terus ya udah dipikirin aja, nggak kayak gitu. Tapi kalian harus, menuliskan
supaya bisa jadi lebih efektif gitu. Jadi kalian tulisin, oke 100 juta dalam 5 tahun. Artinya setiap tahun kalian harus bisa dapetin 20 juta, kayak gitu. Nah, terus habis itu kalian mulai tentukanlah alternatifnya. Nanti di alternatif ini kalian kayak, menentukan apa sih yang bisa kamu lakukan gitu. Misalnya nih, oke berarti saya harus bisa mencapai, 20 juta dalam 1 bulan gitu. Saya sekarang kan punya uang sisa 500 ribu nih per bulan. Berarti kalau saya punya 500 ribu per bulan, saya nabung segini dan sebagainya gitu. Pokoknya antara kalian, bisa jadi kalian meneruskan tindakan keuangan yang sebelumnya udah kalian punya, kayak misalnya kalian tiap bulan nabung 500 ribu, atau kalian ubah, kalian tambah, misalnya, kayaknya ini nggak bisa deh, saya harus nambah mungkin nabung 1 juta per bulan, atau semacamnya, tergantung dari tujuan keuangan kalian. Nantinya itu biasanya kalian akan punya beberapa alternatif nih, beberapa pilihan tindakan. Nah, disitulah kalian harus mengevaluasi alternatif itu dan, menyesuaikannya dengan situasi keuangan kamu saat ini. Jadi tadi kan di depan kalian sudah punya nih situasi keuangan kalian. Jadi kalian sesuaikanlah, oh kalau misalnya saya pengen nih nabung, 2 juta per bulan, tapi sekarang uang sisa saya itu setiap bulannya 500 ribu dan saya itu masih mahasiswa, nggak punya pekerjaan. Kira-kira menurut kalian tuh mungkin nggak sih, kalian bisa nabung 2 juta di saat kalian hanya punya uang sisa kalian hanya punya uang sisa 500 ribu per bulannya, terus kalian nggak punya pendapatan atau sumber pendapatan lain. Itu kan, agak nggak mungkin ya. Jadi kalian kalian tuh harus cari alternatif atau, tindakan yang paling sesuai dengan situasi kamu saat ini, gitu. Setelah kalian punya, nah mulailah kalian buat action plan-nya. Kayak yang tadi, saya bilang sebelumnya, kalian kan bakal tulis di kertas tuh, oke, saya pengen dapat 100 juta dalam waktu 5 tahun. Nah, kalian buat bener-bener rinci tuh. Berarti tahun pertama kalian, tiap tahun kalian harus dapat minimal 20 juta. Artinya tiap bulan kalian harus dapat sekitar berapa juta, misalnya 1,5 juta dan sebagainya gitu. Setelah kalian buat, kalian tuliskan, kalian mulailah implementasikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setelah mungkin sekitar, 1,5 tahun atau mungkin 3 bulan atau mungkin 1 bulan tergantung dari tiap individu ya, itu kalian bisa mulai review dan revisi tindakan yang sudah kalian ambil sebelumnya. Jadi misalnya kalian, udah menentukan nih kalian mau mengambil tindakan A, terus setelah jalan 3 bulan, ternyata tindakan A ini nggak efektif gitu. Jadi kalian bisa revisi tindakan yang kamu ambil itu. Jadi kayak, oke deh karena tindakan ini nggak efektif, saya bakal coba ambil alternatif lain. Dan nanti setelah beberapa bulan berlalu, kalian bisa coba review lagi, apakah alternatif ini udah sesuai, tuh. Bisa juga karena kayak biasanya, oh udah berapa tahun nih, kalian misalnya yang dulunya hanya bisa nabung 500 ribu per bulan, sekarang udah bisa nabung 2 juta atau 1 juta per bulan karena kalian udah punya pekerjaan. Nah, di saat itu juga kalian bisa merevisi alternatif yang kalian punya, seperti itu. Dalam financial planning ada juga yang namanya, piramida keuangan gitu, piramida perencanaan keuangan yang dikeluarkan oleh financialku.com. Jadi, dia itu ada 5 tingkatan ya, tingkatannya itu dimulai dari yang paling bawah, yang paling besar, yang menjadi base dari semuanya yaitu dana darurat. Kemudian naik ke manajemen resiko atau asuransi, terus masuk ke tujuan keuangan, atau bisa dibilang ini kayak cara kalian mencapai tujuan keuangan kalian yang biasanya dilakukan dengan investasi, kalian mulai susun rencana pensiun kalian dan nanti, kalian akan memikirkan soal distribusi kekayaan atau, ahli waris kalian, apa yang mau diwariskan dan sebagainya. Nah, kita mulai bahas sedikit ya, kita mulai bahas dari emergency fund atau dana darurat. Dana darurat itu bukan hanya sekedar tabungan yang kamu punya sekarang. Bukan hanya sekedar uang simpanan yang ada di bank kamu, yang kamu tabung-tabung untuk dipakai suatu saat nanti. Tapi dana darurat itu adalah uang yang benar-benar kamu simpan hanya untuk keadaan darurat, di mana kalian kayak udah benar-benar harus menggunakan itu. Biasanya dana darurat itu dipakai saat kayak misalnya nih kalian lagi amit-amit tuh kalian kena PHK, kan kalian nggak punya pekerjaan, kalian nggak punya penghasilan, artinya kalian nggak dapat uang gitu, kalian harus hidup tanpa penghasilan. Nah, di saat itu kalian bisa pakai dana darurat kalian. Jadi kayak, "Oke, saya masih bisa hidup
selama beberapa bulan gitu, dengan adanya dana darurat ini. Nah, untuk dana darurat itu sendiri, rumusnya itu adalah, kalau kalau kita sebagai mahasiswa ya, mahasiswa yang istilahnya masih single, yang nggak punya tanggungan, itu biasanya 3 sampai 6 kali. Tapi karena sejak kondisi pandemi sekarang itu disarankan 6 kali dari pengeluaran bulanan kalian. Jadi misalnya kalian punya pengeluaran, eee, 1 juta per bulan, berarti kalian harus punya dana darurat 6 juta. 6 juta itu harus kalian punya di bank kalian. Jadi misalnya, seumpamanya amit-amit gitu ya, kalian, nggak dapat uang jajan dari orang tua atau kalian dipecat dari pekerjaan kalian, kalian masih punya waktu untuk hidup selama 6 bulan tanpa, dapat pemasukan gitu. Itu guna utama dari dana darurat. Selain itu biasanya dana darurat juga dipakai kalau misalnya nih, kalian kayak tiba-tiba masuk rumah sakit, nggak punya asuransi gitu kan, dapat masuk rumah sakit. Nah, kalian bisa pakai tuh dana darurat kalian untuk membayar uang itu, gitu. Jadi pokoknya dana darurat itu dipakai hanya untuk di keadaan yang benar-benar darurat, gitu ya. Terus, eee, setelah dana darurat kita membicarakan soal asuransi. Asuransi itu sebenarnya penting banget, banyak orang yang kayak, "Asuransi itu nggak terlalu penting lah," gitu. Nanti kalau asuransi kita cuman bayar terus nggak pakai lagi, maksudnya, nggak terpakai gitu. Padahal sebenarnya asuransi itu penting banget gitu. Anggaplah dia kayak BPJS gitu ya, asuransi kesehatan itu yang paling penting sih menurutku karena anggaplah nih kalian yang kayak tadi, kalian udah kumpulin dana darurat terus tiba-tiba kalian harus masuk rumah sakit nih, misalnya biaya rumah sakitnya mahal. Kalian harus habisin dana darurat kalian untuk bayar rumah sakit yang kayak kalian nabung berapa lama untuk ngumpulin dana darurat sebanyak beberapa juta, terus harus dipakai untuk biaya rumah sakit. Langsung habis ludes gitu, kalian harus nabung lagi dari awal, itu kan bakal, sedih ya kaliannya pasti. Emang itu salah satu guna dana darurat, tapi kalau misalnya kita bisa menghindari membayar uang rumah sakit itu dengan punya asuransi kesehatan, kenapa enggak? Tapi karena sekarang kita itu kayak masih mahasiswa, mungkin ada yang punya penghasilan, tapi penghasilannya masih sedikit. Itu kalian bisa skip dulu nih asuransinya. Asuransi itu mungkin bisa kalian pikirkan kembali setelah pendapatan kalian itu sekitar 5 juta per bulan. Jadi kayak, apakah setelah misalnya pendapatanmu udah 5 juta gitu, kira-kira kamu mampu nggak sih membayar asuransi, premi asuransi yang beberapa ratus ribu atau tergantung ya asuransi apa yang kalian ambil, tapi mampu nggak sih kalian bayar si premi itu tiap bulannya? Tuh, itu nanti bakal kalian pikirkan kembali. Nah, terus setelah itu, kalau misalnya ini kita skip asuransi, kita kan bakal lari ke investasi. Nah, jadi investasi seperti yang tadi bilang kayak, saya mau mencapai tujuan keuangan ini, gitu. Berarti, cara yang dapat kita lakukan untuk membantu mencapai tujuan keuangan itu adalah dengan investasi. Nah, investasi itu ada banyak banget jenisnya, di antaranya itu ada tabungan, saham, reksadana, emas, obligasi, deposito, investasi properti, dan lain-lain, masih banyak banget. Selain dari yang saya tulis di sini, juga masih banyak lagi jenis investasi itu. Nah, tapi kalau kita baca nih, biasanya itu yang paling paling familiar dengan orang itu adalah tabungan dan juga deposito. Gitu. Tapi kalau saya pengen menyarankan teman-teman untuk pakai reksadana. Alasannya itu adalah ini. Jadi saya sempat nyari nih, berapa sih bunga dari tabungan bank tiap tahunnya. Setelah saya cari, ternyata bunganya itu sekitar 0,72% per tahun gitu. Itu kan sedikit banget ya. Terus kalau misalnya nih kita punya tabungan 10 juta, kita tabung di bank dengan bunga 0,72% per tahun. Artinya, kita itu tiap tahunnya itu hanya bakal nambah 72.000 uangnya. 72.000 itu kan kayak nggak berasa gitu ya. Selama 1 tahun kalian simpan hanya nambah 70.000 gitu. Itu uang makan juga berapa hari habis kalau kalian hemat, gitu kan. Terus saya cobalah cek lagi deposito. Nah, terus kalau kita ambil ini,
2,5%. Wah, lumayan besar ya, Mas, sudah beberapa kali lipat dari bunga bank. Tapi kalau kita hitung lagi 10 juta kali dengan 2,5%, artinya per tahunnya itu kita bakal dapat 250.000. Lumayan sih 250.000, tapi saya punya satu, solusi lain gitu, yang bisa istilahnya meng-cover kekurangan yang dimiliki deposito. Kekurangan yang dimiliki deposito itu salah satunya adalah kalau kita masukin deposito itu biasanya ada rentang waktunya dan ada minimal jumlahnya. Jadi biasanya deposito itu, oh minimalnya 10 juta, terus kalian harus taruh sebulan atau 3 bulan gitu. Kalau kalian tarik di luar dari waktu itu bakal ada biayanya gitulah, yang udah deposito mungkin tahu ya. Nah, jadi itulah alasan kenapa saya pengen nyaranin reksadana, karena waktu kita search nih bunga reksadana pasar uang tuh berapa, bunga reksadana pasar uang per tahunnya, kalau kalian dapet yang bagus tuh bisa sampai 5,67%. Yang artinya kalau kalian taruh 10 juta, kalian kalikan dengan 5,67%, itu kalian dapat 567.000 per bulan. Itu udah 200% ya, 100% ya dari, bunga deposito tadi. Itu kalau kalian dapat yang bagus, dan jelek pun maksudnya kalau kalian dapat yang biasa aja, itu sekitar 3,3%, 2%, 3% gitu. Dan, seperti yang tadi saya bilang, dia tuh nggak kayak deposito yang bisa ditarik setelah beberapa bulan gitu. Kalian bisa tarik dia kapan saja, hanya saja, eee, dia butuh waktu gitu untuk ditariknya. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi ini cara kerja reksadana. Investor ini adalah kalian. Agen penjual ini itu adalah tempat, orang-orang menawarkan reksadana. Biasanya itu antara aplikasi atau bank, atau langsung di kantor manajemen investasinya. Nah, nanti setelah kalian lihat apa yang ditawarkan, kalian bakal, bayar ke sana. Terus uang kalian bakal lari ke bank kustodian. Tapi bank kustodian ini bakal, membiarkan manajer investasi mengolah uang yang kamu punya dengan membelanjakannya ke pasar uang dan pasar modal, tuh. Gunanya itu sebenarnya apa sih? Jadi gunanya itu kalau misalnya nih, amit-amit si manajer investasi ini kenapa-kenapa, nanti uang kalian tuh nggak akan lari, nggak bisa dibawa lari sama si manajer investasi, tapi uang kalian tuh bakal aman di bank kustodian. Uang kalian tuh bakal kenapa-kenapa kalau misalnya nih si bank kustodian ini yang kenapa-kenapa gitu, tapi kan resikonya itu jauh lebih kecil kalau kita bandingkan dengan manajer investasinya yang kenapa-kenapa gitu. Nah terus, kita lanjut lagi nih, jenis-jenis reksadana. Jadi jenis-jenis reksadana itu sebenarnya ada 5. Selain ini ada juga satu lagi yang namanya reksadana indeks. Tapi reksadana indeks itu nggak banyak yang tahu ya. Eee kalau saya rasa sih daripada menjelaskan semuanya secara teoretikal, yang penting itu kalian tahu kalau, reksadana yang paling cocok kalian gunakan kalau kalian mau investasi dalam jangka waktu pendek itu adalah reksadana pasar uang. Kalau misalnya dalam jangka waktu sekitar 1 sampai setengah tahun gitu, yang enggak panjang-panjang banget, tapi enggak pendek banget juga, itu biasanya bakal disarankan reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Tapi kalau kalian mau yang kayak yang panjang gitu jangka waktunya, itu kalian bisa pakai reksadana saham. Nah, salah satu perbedaannya adalah resiko dan return-nya. Jadi reksadana pasar uang tuh yang punya return paling kecil, tapi risikonya juga paling rendah. Reksadana itu jaminan enggak jaminan sih, tapi kemungkinan return-nya bisa paling tinggi, tapi risikonya juga tinggi banget, gitu. Intinya adalah semakin rendah risiko kamu, semakin rendah juga return yang kamu peroleh. Tapi semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga return yang kamu peroleh, gitu. Jadi itu semua tergantung dari kamunya, kembali lagi ke individu masing-masing. Kalian tuh jenis investor yang seperti apa, gitu. Terus untuk reksadana itu sendiri, saya pribadi udah pakai beberapa aplikasi, salah satu di antaranya adalah Bibit.
Selain Bibit saya juga pernah pakai aplikasi Ajaib dan Moduit. Mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau Moduit, tapi kalau Ajaib sepertinya banyak yang tahu gitu. Alasan kenapa saya tetap milih Bibit dibandingkan dengan Ajaib adalah karena, menurut saya pilihan reksadana di Bibit itu lebih banyak. Terus ada juga fitur yang dimiliki oleh Bibit yang lumayan unik ya. Yang pertama itu Robo-advisor. Jadi nih waktu kalian baru download aplikasinya, terus kalian mau regis, itu nanti kalian bakal dapat beberapa pertanyaan yang setelah kalian jawab tuh kalian tahu kalian tuh tipe investor apa. Nah, kalau saya setelah saya jawab kemarin, itu saya dapat tipe investor moderat. Jadi yang, istilahnya kayak di tengah-tengah gitulah ya. Disarankan oleh Bibit untuk reksadananya ya, investasinya itu saya taruh di 10% reksadana pasar uang, 53% di obligasi, dan 37% di saham. Ini adalah, mmm, proporsi yang disarankan oleh Bibit, tapi kita nggak perlu ikut. Kalau saya pribadi, sebelumnya itu saya cuma taruh di pasar uang, karena emang jangka waktu investasi saya kurang dari 1 tahun. Terus sekarang saya udah mulai, naruh di pendapatan tetap atau yang di obligasi, gitu. Selain fitur yang tadi ya, itu ada juga fitur ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk di sana itu bakal ada kayak portofolio, terus kalian bisa misahin tuh tabungan kalian. Jadi kayak misalnya, saya pengen punya tabungan sendiri untuk pendidikan, atau pengen punya tabungan sendiri untuk beli gadget, atau pengen punya tabungan sendiri untuk pernikahan. Nah, untuk pernikahan ini, kalian itu kalau nggak salah ya, saya belum pernah pakai, tapi kalau nggak salah menurut info yang saya dapat, itu kalian jadinya kayak kamu dan pasangan kamu sama-sama punya akun Bibit, terus kalian kayak bisa nabung, tabungan kalian tuh kayak jumlahnya terakumulasi, tapi tiap orang tuh tetap megang tabungannya masing-masing gitu, gitu. Terus, kalian juga punya jadi kalau kalau misalnya kalian, misahin gini, itu bukan berarti kalian jadi punya beberapa akun Bibit gitu loh, tapi jadinya kalian punya satu tabungan yang terpisah-pisah jumlahnya. Oke, jadi saya punya tabungan 3 juta untuk pendidikan saya punya tabungan 500 ribu untuk, gadget saya dan sebagainya, tapi nanti bakal tetap terakumulasi. Jadi total tabungan kamu adalah 10 juta misalnya gitu. Terus ada juga, ini yang barusan saya dapatkan kemarin waktu lagi exploring Bibit, yaitu gift card reksadana. Jadi kita bisa ngasih hadiah ke teman kita atau ke keluarga kita di hari-hari spesial atau bahkan nggak di hari spesial juga bisa. Nanti, mereka bakal menerima reksadana gitu sebagai, hadiah mereka, bukan uang tapi reksadana. Belum pernah saya coba, tapi kalau misalnya teman-teman mau coba mungkin bisa banget ya. Terus kita lanjut lagi nih. Nah, ini adalah, investasi yang sekarang saya punya di Bibit. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman yang nanya kayak, "Bener nggak sih kita bisa narik uang di Bibit? Jangan sampai kalian udah nabung banyak-banyak terus nggak bisa ditarik," gitu. Saya kemarin sebelum tabungan yang ini, saya udah pernah, nabung dan udah pernah narik beberapa kali, dan untungnya sukses. Ya, jadi artinya, kita bisa nabung dan bisa narik gitu, nggak tipu-tipu ya. Terus, untuk waktu penarikannya, itu sekitar 1 sampai 3 hari kerja. Artinya kalau misalnya kalian narik di hari Jumat, itu kalian nggak mungkin terima di hari Sabtu atau Minggu. Kalau cepat kalian bisa terima di hari Senin, kalau enggak mungkin Selasa atau Rabu gitu. Terus kalau misalnya saya sih pribadi, tabungan yang saya pakai itu adalah Sukor Invest untuk reksadana, karena dari beberapa sumber yang saya dapat gitu ya, Sukor Invest itu, lebih stabil gitu. Selain itu saya juga punya yang Manulife ini, itu sebenarnya saya dapatkan dari, mmm, cashback setelah memakai kode referral, itu mungkin nanti bisa kembali ke lain waktu gitu ya. Nah, itu adalah sekumpulan ya penjelasan atau sharing yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa, memberikan pertanyaan secara langsung
di kontak saya, tapi sebelum saya tutup, ya saya pengen memberikan satu quotes yang saya dapatkan. Jadi quotes ini punya Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah orang yang sangat terkenal kalau misalnya teman-teman ada di bidang investasi gitu ya, Warren Buffett tuh kayak legend gitu. Jadi quotes-nya bilang, "Never depend on a single income, make investment to create a second source." Artinya, kita jangan hanya bergantung di satu pendapatan aja. Kita harus investasi untuk menciptakan sumber kedua gitu. Alasan kenapa saya pengen ngasih quotes ini karena banyak orang yang mikir kayak, "Oh, ya udah saya udah punya gaji." Misalnya gaji saya udah cukup nih untuk menjalani kehidupan sehari-hari, nabung nabung aja di bank. Ngapain nabung di mana-mana gitu kan, ngapain investasi, ada resikonya dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kita kita return lagi nih ke slide yang tadi mention soal bunga tabungan bank, bunga deposito, dan bunga reksadana, bahkan di reksadana pasar uang yang return yang resikonya kecil banget gitu ya, itu teman-teman bisa dapat uang jauh beda gitu. Jadi kenapa enggak sih kita coba mulai untuk investasi, karena in the future gitu, di masa depan kita bakal butuh passive income dan passive income ini bisa kita dapatkan dengan investasi, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau teman-teman tertarik untuk investasi, teman-teman bisa langsung hubungi saya terserah bisa di Instagram, di WhatsApp, atau mungkin di email kalau misalnya kalian ngerasa Instagram atau WhatsApp itu terlalu personal gitu. Nanti saya bakal merespon secepat mungkin. Jadi sekian, terima kasih atas waktunya.